Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan Ferry Kurnia, Komisioner KPU 2012-2017, lalu ada tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Muhtar Ngabalin, serta Ketua KPU Republik Indonesia 2021-2022 Ilham Saputra. Saya langsung sapa, selamat malam Kang Ferry, Bang Ngabalin, Bang Ilham. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ferry, Bang Ilham. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama ingin membuka diskusi kita dari Bang Ilham terlebih dahulu, sebagai orang yang pernah menjabat sebagai Ketua KPU. Jika menanggapi hal ini, menanggapi pemecatan Hashim Asyari, seperti apa? Ya, tentu sebagai mantan Ketua KPU saya prihatin sekali terkait dengan, saya lebih concern terhadap nasib lembaga ini ya, bahwa kemudian ada kasus seperti ini yang dengan dipecatnya Ketua Hashim, tentu ini akan berimbas kepada pandangan masyarakat terhadap lembaga KPU sebagai penyelenggara. Padahal penyelenggara pemilu ini harus dipandang sebagai lembaga yang berintegritas, lembaga yang profesional, dan lembaga yang bersih dan mampu menyelenggarakan pemilu dengan baik. Saya kira ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, menjadi bahan evaluasi bagi kita semua, agar kemudian integritas, profesionalitas penyelenggaraan pemilu menjadi lebih baik. Oke. Saya ke Kang Ferry terlebih dahulu. Kang Ferry, sebagai orang yang pernah juga menjadi bagian dari KPU, melihat ini seperti apa? Iya, tentunya tadi ya, kita terkejut ya, dan ini satu momen yang cukup mengejutkan dalam aktivitas proses penyelenggaraan pemilu. Apalagi kita sedang giat-giatnya untuk menghadapi proses pilkada. Nah, oleh karena itu tentunya saya menyampaikan kondisi keprihatinan, dan tentunya ini menjadi satu evaluasi yang harus betul-betul secara total dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pemilu, tidak hanya di KPU, tapi seluruh KPU provinsi, KPU kota, dan sampai ke tingkat bawah. Kenapa? Ini memang persoalannya persoalan pribadi. Ya. Karena ini diputuskan oleh DKPP seperti itu. Tapi tadi betul Bung Ilham juga menyampaikan bahwa ini akan berefek pada konteks kelembagaan, apalagi kita sedang menyelenggarakan proses pilkada. Nah, oleh karena itu ini yang memang harus betul-betul diperhatikan secara serius oleh para penyelenggara pemilu terkait dengan soal seperti ini. Jadi bagaimana nanti tidak berimplikasi secara lebih jauh lagi kepada konteks kelembagaan, dalam konteks misalnya kepercayaan publik, dalam proses penyelenggaraan pemilu, pilkada, dan juga hal-hal lain yang memang terkait dengan aktivitas proses kepemiluan atau kepilkadaan yang memang dilakukan seperti itu. Oke, dalam putusannya juga tadi DKPP menjelaskan secara detail begitu ya, pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh Hashim Asyari. Nah, Istana melihatnya seperti apa, Bang Ngabalin? Iya, terima kasih ya Kang Ferry, Bang Ilham. Ada dua hal yang harus diperhatikan secara bijak. Yang pertama, bahwa kedudukan KPU sebagai institusi independen dalam menyelenggarakan pemilihan umum akan berbeda kedudukannya dengan sosok pribadi Hashim Asyari. Karena itu ketika keputusan DKPP ini diambil kepada sangat. Audionya Bang Ngabalin boleh diperbaiki, agak putus. Iya, silakan. Ya, karena DKPP adalah institusi baru ya dalam undang-undang itu, selain KPU, Bawaslu, DKPP dalam undang-undang ya. Jadi ini adalah sesuatu yang memang dihormati ya, pemerintah menghormati keputusan ini, dan karena itu saya ingin menyampaikan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama pasti akan diteruskan dengan keputusan Presiden, dan penyelenggara pemilu pilkada, pemilihan kepala daerah akan berjalan dengan baik tanpa halangan apapun sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Jadi tugas kita sekarang ini di ruang publik adalah menyampaikan memitigasi, melakukan penyebaran informasi ini sehingga teman-teman di daerah atau siapa-siapa yang menyaksikan iNews TV pada malam hari ini tetap optimis bahwa pilkada akan berjalan dengan baik. Kemudian pemerintah akan menyikapi ini, menghormati ini dengan surat keputusan Presiden yang baru, dan keputusan DKPP ini dalam posisi pemerintah tentu sangat menghormati
apa yang diambil oleh DKPP terkait dengan Baik. pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Oke, baik Bang Abalin, tapi saya penasaran, Anda mendapatkan informasi tidak saat ini Bapak Presiden sudah tahu tentang hal ini? Ya, kalau hari ini tentu saja bagi saya ikuti ini tadi di kantor, kemudian di istana, dan pasti Bapak Presiden mengikuti Ya. keputusan ini, dan kalau tentu Bapak Presiden tidak di depan radio atau depan televisi, Oke. pasti kami staf lah yang akan menyampaikan perkembangan mutakhir. Oke, baik. Tapi akan disampaikan ya. Oke, saya ke Asik. Bang Ilham deh. Bang Ilham, sejauh apa dampak dari kasus ini terhadap kinerja di KPU? Nah, kita lihat pilkada sebentar lagi. Apa dampak yang paling krusial? Ya, tentu yang paling krusial adalah mungkin yaitu tingkat kepercayaan publik kepada KPU itu sendiri. Ya, bahkan sekarang di WA sudah ramai sekali terkait dengan kasus ini, dan banyak yang bertanya kepada saya, bahkan dikait-kaitkan dengan hasil pemilu kemarin. Ya. Saya sampaikan bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan etik, tidak ada hubungan sama sekali. Nah, ini tentu dalam kesempatan kali ini ingin saya sampaikan tentang persoalan itu. Tetapi sekali lagi pandangan publik kepada kasus ini sangat ramai dan banyak pendapat yang sangat tajam. Tetapi saya ingin garis bawahi justru seperti ini, Mas, bahwa KPU yang tinggal 6 orang ini, anggota KPU yang tinggal 6 orang ini harus segera memilih entah itu PLT, entah definitif ketua KPU. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena secara administrasi, secara lembaga, KPU ini butuh ketua. Ya, bahwa seperti tadi kata Kang Ferry, yang Kang Ferry sampaikan tadi, bahwa ada ke depan ada pilkada, dan saat ini juga KPU sedang menjalankan hasil putusan Mahkamah Konstitusi di 36 daerah, mungkin sebagian sudah selesai, tapi ada juga di Sumatera Barat itu diulang semua untuk PSU DPD-nya, pemungutan suara ulang untuk tingkat DPD. Nah, oleh karenanya sangat diperlukan ke sosok ketua, entah itu PLT, entah itu definitif. Mungkin akan diputuskan PLT karena masih menunggu SK dari Presiden. Mungkin nanti bisa tanyakan sama senior saya, Bang Bang Adi Ilham, Ngabari. mekanisme untuk menentukan PLT ini seperti apa? Apakah akan makan waktu lama atau seperti apa? Sangat tidak memakan waktu lama, karena itu Ya, internal itu. pleno 6 hari 6 orang tersebut segera putus. Apakah kemudian mereka akan memutuskan PLT sampai menunggu SK seperti disampaikan oleh DKPP, diberikan waktu 7 hari kepada Presiden, atau mereka langsung kemudian menetapkan ketua definitif, ini dikembalikan kepada mereka. Tetapi untuk hari ini, Saudara Hasyim Asy'ari sudah dimisioner dari ketua dan anggota KPU RI periode 2022-2027. Demikian. Oke, baik. Nah, ini kan meskipun DKPP memutuskan pelanggarannya adalah pelanggaran pribadi sehingga memecat Hasyim Asy'ari, namun persepsi publik, bahkan tadi media sosial juga mengait-ngaitkan hal ini dengan proses pemilu yang lalu yang dipimpin oleh Hasyim Asy'ari. Tanggapan Anda, Kang Ferry, seperti apa? Iya, itulah Mas Davi. Jadi yang memang harus kita coba cermati secara lebih serius ini adalah konteks kelembagaannya. Ya. Dalam konteks hasil pemilu 2024 tidak ada problem. Dalam hal-hal aktivitas proses penyelenggaraan yang sekarang sedang berjalan juga tidak problem. Kan ini kan lebih kepada individual seorang Hasyim Asy'ari seperti itu. Tapi dampak kelembagaannya bisa menjadi penting untuk kita cermati. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan ini soal kepercayaan publik. Jangan sampai misalnya nanti banyak masyarakat itu tidak percaya lagi terhadap penyelenggara atau terhadap person to person dari penyelenggara pemilunya, karena memang sisi integritas, sisi profesionalitas yang memang ada. Nah, ini yang harus betul-betul dicermati. Nah, oleh karena itu betul bahwa yang memang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana ini betul-betul harus segera ada garis demarkasi, dipisahkan. Proses pelaksanaan terus dijalankan, proses etik juga harus terus diselesaikan segera di pihak istana. Di istana untuk segera menerbitkan Kepres, di pihak KPU-nya segera membentuk atau segera menunjuk PLT, dan di DPR juga segera menggodok untuk proses PAW. Jadi ini yang segera diinikan sehingga nantinya tidak akan ada lagi aktivitas yang dilakukan di dalam aktivitas menjelang pilkada ini. Nah, kalau misalnya muncul informasi-informasi yang sekarang di media sosial dan lain sebagainya, saya pikir ini yang pertaruhan yang harus dijawab secara lebih serius
oleh penyelenggara pemilu, baik itu tingkat pusat sampai tingkat daerah. Jadi ini urusan integritas, ini urusan profesionalitas, ini urusan bagaimana relationship dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya pikir penting untuk betul-betul dikawal secara serius, dan itu betul-betul ada di dalam diri para penyelenggara sendiri seperti itu. Baik, ini menjadi pertaruhan yang bisa dijawab oleh komisioner yang ada ya untuk segera memilih PLT begitu ya. Baik, terima kasih Kang Ferry sudah bergabung bersama kami. Bang Abalin, terima kasih banyak. Bang Ilham juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat malam, sehat selalu.